Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin menunjukkan kekuatan luar biasanya dengan menangkap seorang pelindung surgawi hanya dalam sekejap mata dan membunuh seorang musuh lainnya dengan satu lambaian tangan. Melalui Sun Yunsan, dia mengetahui bahwa pelindung surgawi adalah boneka buatan seorang tokoh misterius yang disebut leluhur alam surgawi, pemimpin serikat kultivasi. Leluhur ini menggunakan benda-benda dari alam surgawi yang telah hancur untuk menciptakan pasukan boneka kuat dan menanam benih surgawi pada orang-orang untuk mengendalikan mereka termasuk Sun Yunsan sendiri. Wang Lin melakukan pencarian jiwa pada pelindung surgawi dan menemukan bahwa seluruh masa lalunya telah dihapus, menyiratkan bahwa leluhur itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Setelah memurnikan batu giok dalam jiwa pelindung tersebut, Wang Lin memutuskan bahwa ia akan mendatangi markas serikat kultivasi. Dia tidak hanya ingin menolong Sun Yunsan, tetapi juga mengakhiri ancaman leluhur yang terus membayangi. Keputusan Wang Lin untuk menghadapi kekuatan besar yang tersembunyi di balik serikat kultivasi, serta menegaskan bahwa pertarungan besar sedang menanti. Dan ini Renegade Immortal episode 182. Wang Lin berdiri dengan tenang. Sorot matanya tak tergoyahkan. Suaranya terdengar datar nyaris tanpa emosi ketika dia berkata, "Kau telah memprovokasiku 2 kali. Dan sekarang, ketika aku datang mencarimu, kau malah bertanya siapa aku." Di dalam sebuah istana megah itu, seorang lelaki tua bertubuh pendek tampak gelisah. Sorot matanya menyipit saat memandangi tamu tak diundang itu. Dia mencoba mengingat. Wang siapa? Aku tidak ingat pernah menyinggung siapapun dengan nama itu. Namun dari 3 wanita yang ikut berada di tempat itu, Sun Ruonan, adik dari Sun Yunsan, mengangkat suaranya perlahan, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Dia pasti Wang Lin. Mendengar nama itu, wajah lelaki tua itu langsung berubah drastis. Wang Lin, gumamnya kaget, dan dia nyaris tak percaya. Nama itu pernah muncul dalam rencananya dulu. Seorang kultivator muda yang dulu hendak dia tangkap untuk dijadikan pelindung surgawi. Siapa sangka orang yang dulu dianggap remeh itu kini berdiri di depannya sebagai seorang kultivator tahap ascendant dengan daunnya sendiri. Dalam diam, lelaki tua itu merenung sejenak, lalu bersuara dengan nada berat. "Rekan kultivator Wang, aku mengakui kesalahanku. Aku memang ceroboh telah menyinggungmu. 2 penjaga surgawiku sudah kau bunuh. Anggap saja kita impas. Hari ini aku tak akan menghalangimu. Silahkan pergi, anggap saja jalan kita tak pernah bersinggungan lagi." Ketiga wanita yang menyaksikan itu terkejut. Mereka tahu benar siapa lelaki tua itu. Seseorang yang pendendam dan sempit hati. Seseorang seperti dia tak mungkin begitu saja membiarkan musuhnya pergi. Namun sekarang dia justru bersikap lunak. Terutama Sun Ronan yang mengira bahwa tak peduli sekuat apapun Wang Lin, dia tetap bukan tandingan leluhur tua yang mereka hormati ini. Leluhur ini bisa menjebak 4 kultivator tahap akhir transformasi jiwa hanya dengan 1 mantra, dan masih memiliki 8 penjaga surgawi yang belum diturunkan. Namun reaksi Wang Lin sangat berbeda. Dia terus melangkah maju dan matanya dingin. "2 penjaga surgawimu hanyalah batu giok rusak. Itu belum cukup untuk menebus kesalahanmu padaku." Wajah lelaki tua itu menegang. Tatapannya menyala dengan cahaya keemasan saat dia membalas, "Sombong sekali. Kau memang sudah mencapai tahap ascendant. Tapi jangan kira aku tak bisa membunuhmu. 8 penjaga surgawi, panggil kaisar surgawi dan habisi dia." Seketika itu, 8 sosok melesat dari istana. Pria dan wanita, masing-masing memancarkan aura ascendant yang pekat. Mereka segera duduk dalam formasi teratur membentuk posisi lotus. Tangan mereka menari membentuk segel demi segel. Energi spiritual surgawi meluap dari tubuh mereka, lalu menyatu di udara menjadi kabut samar yang perlahan berubah wujud. Dalam sekejap, sesosok hantu pria parubaya muncul. Dia mengenakan jubah hijau, rambutnya panjang terurai, dan di tangannya tergenggam pedang panjang berwarna hijau. Aura luar biasa menyebar dari sosok itu. Semua kultivator di sekitarnya berlutut tanpa sadar dan berseru, "Kami memberi hormat kepada kaisar surgawi." Terdengar tawa sombong dari lelaki tua di dalam istana. "Wang Lin, dengarkan baik-baik. Aku berasal dari alam surgawi. Saat tempat itu runtuh, aku selamat dan sampai di sini. Semua mantraku adalah mantra surgawi sejati. Kekuatan sejati yang tak bisa kau lawan. Jika kau menyerah sekarang, aku akan biarkan hidup.
Tetapi jika bila kau lanjut menantangku, jangan salahkan aku bila jiwamu dilenyapkan. Namun Wang Lin hanya menatap langit. Sosok hantu bersenjata pedang itu tak luput dari matanya. Dengan satu gerakan tangannya, langit menjadi gelap. Sungai dunia bawah muncul dan berputar mengelilinginya sebelum mengarah lurus ke bayangan pria parubaya itu. 8 penjaga surgawi langsung menyemburkan seluruh energi spiritual mereka ke dalam formasi. Semakin banyak energi yang mereka salurkan, semakin nyata dan hidup wujud hantu tersebut. Tatapan matanya menjadi penuh kesadaran. Lalu dia mengangkat pedangnya, mengarahkannya kepada Wang Lin. Pupil mata Wang Lin menyempit. Meskipun serangan itu belum menghantam, tubuhnya seolah menolak untuk tetap berdiri di tempat. Ada dorongan naluriah untuk mundur. Rasa bahwa jiwa asalnya akan hancur jika ia tetap di situ. Perasaan itu begitu kuat, seperti saat dia pernah menerima pembalasan ilahi. Tetapi Wang Lin adalah seseorang yang melawan langit. Hati daunnya telah terasa. Dia menolak mundur. Dia maju setengah langkah. Dan saat itu juga, 8 penjaga surgawi muntah darah serempak. Darah itu berwarna pekat, penuh dengan sisa-sisa energi langit dan esensi kehidupan mereka. Lalu diserap ke dalam tubuh hantu pria berjubah hijau. Tatapan hantu itu kian hidup. Dia membuka mulut dan mengucapkan sepatah kata. Kata yang tak terdengar, namun bergema hebat di telinga Wang Lin. Pada saat ini telinganya berdengung hebat. Dia menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Langkahnya pun mendarat. Begitu langkah itu menggetarkan tanah, ke-8 penjaga surgawi mengerang. Pandangan mereka menjadi gelap. Sungai dunia bawah menggulung deras dan menabrak bayangan pria berjubah hijau, menghancurkannya hingga lenyap sepenuhnya. Aura mengerikan itu pun menghilang. Ilusi yang sangat kuat, gumam Wang Lin dingin. Dia melangkah lagi, kini menyatu dengan aliran sungai bawah tanah yang berputar bagai naga. Sungai itu melesat melewati 8 penjaga surgawi dan menjebak mereka sepenuhnya. 8 tubuh itu runtuh. 8 batu giok yang pecah berterbangan ditangkap Wang Lin dan disimpan ke dalam tas penyimpanan miliknya. Raungan marah segera terdengar dari dalam istana. Sekilas aura spiritual surgawi yang sangat murni melesat ke arahnya. Tapi sungai dunia bawah langsung bangkit membentuk pilar dan menelan aura itu tanpa bekas. Wang Lin mengangkat tangannya dan dengan suara tenang dia berkata, "Aktifkan." Sungai bawah tanah meledak menjadi pusaran besar, menyapu tanah dan menyebabkan kastil putih itu runtuh dalam gemuruh keras. Lelaki tua itu terbang ke udara, diikuti ketiga wanita yang bersamanya. Mereka berdiri di udara, menatap Wang Lin dengan sorot mata dingin. Sang leluhur kini terlihat seperti pencuri licik yang murka. Dia berteriak, "Wang Lin, aku sudah cukup menahan diri karena tak ingin menjadi musuhmu. Tapi kau malah terus-menerus mendorongku. Aku memberimu kesempatan hidup, tapi jika kau terus memancing kemarahanku, jangan salahkan aku bila membunuhmu dengan kejam." Wang Lin tidak menjawab. Dia hanya mengangkat satu jari, dan jari kematian melesat ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua berubah serius. Dia menghirup dalam-dalam, lalu menyemburkan kabut energi spiritual surgawi yang menyelimuti jari kematian, dan menghentikannya dalam desisan panjang. "Wang Lin, kau memaksaku." Lelaki tua merogoh tas penyimpanan dan mengeluarkan batu giok biru sebesar kepalan tangan. Dengan cepat dia membentuk segel dan dia berseru, "Benih surgawi." Batu giok itu bergetar hebat, lalu pecah menjadi ribuan benang biru tipis yang berterbangan liar, mengeluarkan dengungan seperti ular menari di udara. Melihat pemandangan itu, ekspresi para kultivator di sekitar berubah drastis. Ketakutan tergambar di wajah mereka. Namun Wang Lin tetap tenang. Tatapannya bersinar dan dia berkata dengan pelan, "Berikan makan pada binatang surgawi." Para kultivator tak mengerti maksudnya, tetapi lelaki tua itu tersentak. "Kau tahu?" Benar saja, Wang Lin pernah melihat benang-benang ini sebelumnya. Saat dia memeriksa tubuh Sun Yunsan, kini semuanya masuk akal. Ini bukan sekedar teknik. Ini adalah makanan khusus untuk binatang surgawi. Benda yang pernah ia temui saat bekerja sama dengan murid sekte bedang Dao di alam surgawi. Dia tidak pernah memberitahu siapapun, termasuk Su Yunsan. Tetapi sekarang semuanya terungkap. Pada saat ini seekor kilin surgawi muncul dari balik tubuh Wang Lin. Seorang lelaki tua bertubuh pendek yang berdiri tak jauh darinya langsung merasakan firasat buruk. Tatapan makhluk itu memancarkan aura mendalam yang membuat hati lelaki tua itu gemetar ketakutan. Binatang-binatang surgawi yang berkeliaran di udara sontak berteriak ketakutan dan berbalik melarikan diri seolah menghadapi musuh alami mereka. Mereka tidak berani melawan, bahkan satu langkah pun. Keadaan semakin mencekam ketika para kultivator di tanah ikut gemetar. Seakan-akan tubuh mereka sedang menahan sakit yang luar biasa.
Di atas kepala mereka, muncul garis-garis hijau yang segera mengembun menjadi titik-titik berbahaya. Kilin itu tak tinggal diam. Dia menghembuskan nafas dari hidungnya, semburan gas tak kasat mata yang menyebar luas seperti gemuruh. Gas ini membawa kekuatan misterius yang tak kasat mata, namun langsung membuat semua makanan binatang surgawi tak berani muncul kembali. Mereka seolah dibekukan oleh rasa takut. Dengan langkah santai namun mengerikan, Kilin mendekat dan menyedot semua makanan binatang surgawi yang tersisa. Tubuh-tubuh kecil yang sebelumnya mengerikan kini menjadi energi murni yang bergizi. Diserap masuk ke dalam tubuh Kilin. Lelaki tua pendek itu tertegun. Pemandangan itu terlalu mencengangkan baginya. Kilin menjilat bibirnya. Matanya kini menatap ke arah para kultivator yang masih berdiri terpaku. Tepatnya pada titik-titik hijau di atas kepala mereka. Jelas dia belum kenyang. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dengan wajah muram, dia merogoh tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah kuas aneh. Gagang kuas itu bening bagai kristal dan ujungnya seputih salju. Tampak suci dan belum pernah tersentuh tinta. Begitu kuas itu muncul, seberkas aura agung mengalir deras dari tubuhnya. Bahkan Kilin pun berhenti sejenak, terkejut oleh tekanan keagungan itu. Mata lelaki tua itu menatap tajam ke arah Wang Lin dan berteriak lantang. "Bocah Wang Lin, kau bisa mengenali makanan binatang surgawi. Lalu apakah kau juga tahu apa ini?" Wang Lin hanya menyibitkan mata, tak menjawab. Sebagai gantinya, dia menepuk tas penyimpanannya. Dan dari sana muncul kereta perang pembunuh dewa. Kali ini, kereta itu muncul dengan cepat. Satu kelemahan besar dari alat itu kini telah diperbaiki. Lelaki tua itu tertawa mengejek. "Kau bahkan tidak tahu nilai kuas ini. Dengarlah, ini benda yang kubawa langsung dari alam surgawi. Benda suci yang kugunakan untuk mencerahkan para kultivator alam bawah. Aku masih mempertimbangkan bahwa kau sudah berjuang sejauh ini untuk mencapai tahap ini. Jadi nyala sekarang, sebelum aku benar-benar menyerang." Namun Wang Lin tetap tak bergeming. Dengan tenang dia berkata, "Kau tak perlu repot menyuruhku pergi. Aku sudah tahu, meski kau berada di tahap tengah ascenden, tubuhmu kosong dari energi asal. Sama seperti penjaga langit lainnya." Wajah lelaki tua itu seketika memucat. Rahasianya telah terbongkar. Rasa malu yang menggelegak berubah menjadi amarah. Dia mengangkat kuasnya dan menggambar simbol di udara sambil batuk darah. Dari kuas itu muncul sebuah simbol bercahaya, memancarkan kekuatan luar biasa yang menyebar ke segala arah. Wang Lin tampak terkejut untuk pertama kalinya. Tapi keterkejutan itu segera berubah menjadi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dia menatap tajam pada simbol itu, lalu beralih ke kuas di tangan lelaki tua itu. Matanya berbinar seperti menemukan harta karun. Simbol itu tidak asing baginya. Itu adalah simbol yang sama dengan yang pernah dia temukan di jalan menuju gua dahulu. Sebuah simbol yang selama ini gagal ia tiru kekuatannya. Meski sudah mencoba berkali-kali, tapi kini dia melihatnya muncul dalam bentuk nyata dan kuat. Tatapan Wang Lin yang menggebu-gebu membuat lelaki tua itu kembali bergidik. Dia mengenali tatapan seperti itu, tatapan yang sama seperti Kilin saat melihat makanan surgawi. Dan saat itu juga, niat bertarung Wang Lin meledak. Dia menunjuk ke arah kereta perang pemburu dewa dan berseru, "Binatang guntur!" Seketika langit bergetar, petir bergulung dari balik awan dan menyambar kereta perang. Dalam gemuruh itu, muncul seekor binatang guntur bertanduk perak. Suaranya mengguncang seluruh langit, menciptakan badai petir yang menelan cakrawala. Tak mau kalah, Kilin pun meraung. Meski aumanya tak sekuat binatang guntur, tak cukup untuk mengguncang titik-titik hijau dari tubuh para kultivator yang masih tersisa. Dan segera dilahap oleh si Kilin rakus. Di tengah kekacauan itu, simbol dari kuas lelaki tua melesat ke arah Wang Lin. Namun binatang guntur mengeluarkan gemuruh lagi dan melangkah maju. Kilat menyambar simbol itu dari segala arah, mengubah langit menjadi lautan petir. Simbol itu tak mampu menahan serangan terus-menerus dan akhirnya runtuh berkeping-keping. Lelaki tua pendek itu terdiam, lalu tanpa berpikir panjang, dia langsung berbalik dan kabur. Bertahun-tahun yang lalu, setelah mendapatkan keberuntungan besar, dia berhasil mengendalikan banyak kultivator. Tapi karena ia berhati-hati, atau lebih tepatnya penakut, dia tak pernah berani melawan kultivator kuat seperti Ascenden atau Jenderal Iblis. Kini, sifat pengecut itu muncul lagi. Meski kekuatannya cukup untuk melawan kultivator lemah, menghadapi seseorang seperti Wang Lin yang bahkan lebih kuat dari tahap Ascenden menengah, dia tak punya peluang. Apa sebenarnya latar belakang Wang Lin ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Gumam lelaki tua itu sambil mengutuk, melarikan diri sejauh mungkin. "Kalau aku selamat, aku akan membunuh kultivator dari kota iblis kuno yang memberiku informasi palsu." Sementara itu, mata Wang Lin menyala merah.
Tapi bukan karena amarah atau pembantaian, melainkan karena gairah memburu harta karun. Di matanya, lelaki tua itu adalah peti harta karun hidup. Huang Lin bingung, lelaki tua ini memiliki banyak harta, tapi bagaimana bisa dia masih hidup selama ini tanpa seorang pun mencurinya? Jawabannya, ternyata lelaki tua itu memang pemalu dan sangat berhati-hati. Ia hanya menangkap murid-murid sekte kecil, tapi belakangan keberaniannya tumbuh. Ia bahkan berani menculik murid dari sekte nasib surgawi. Meski ia berada di tahap tengah ascenden, pencapaian itu diperoleh dengan cara instan, bukan melalui kultivasi murni. Dia hanya bisa menggunakan harta karunnya di tingkat dasar, bahkan tak sampai 1% dari kekuatan aslinya. Lelaki tua itu terus melarikan diri, seperti kembali menjadi kultivator lemah yang dulu selalu diburu. Huang Lin mengejarnya tanpa henti. Lelaki tua itu sempat melepaskan berbagai mantra pelarian, 10 jenis yang berbeda. Semuanya mengagumkan. Namun, ini belum selesai. Dia mengeluarkan satu mantra lagi yang benar-benar baru, menjadikannya pelarian ke-11 yang belum pernah dilihat Huang Lin sebelumnya. Huang Lin mengejar dengan teleportasi dan menyebarkan indera ilahinya. Dia segera mendeteksi lelaki tua itu sejauh 15 km. Begitu muncul di hadapannya, lelaki tua itu tampak putus asa. Dengan pahit dia menggertakkan gigi dan melemparkan kuasnya ke udara. Kuas itu bergetar dan mulai menyelinap masuk ke dalam kehampaan. Dengan cepat lelaki tua itu membentuk segel di tangannya. Aura logam menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu tubuhnya melesat pergi dengan kecepatan yang tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Suara terakhirnya terdengar lirih dari kejauhan. Huang Lin kecil, kuas itu milik seorang surgawi. Jika ia menghilang ke dalam kehampaan, kau tak akan pernah bisa menemukannya lagi. Ekspresi Huang Lin tetap tenang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah like, subscribe, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.